Kalau pemimpin cuma bisa begini, aduh, bagaimana rakyatnya bisa maju kan? Pola hidup seniman akhirnya dibuat jadi tertib. Ya lo jaga kesehatan dulu, ya kita orang mah perlu kesehatan kan, masalah kesehatan. Seniman itu identik sama kebebasan, pekerja seni jadi seni pekerja ya. Jadi kayak kita tertib bangun pagi jam 7, kita masih ngebiasain juga. Merdeka! Salam budaya pembebasan. Kali ini dengan program terbaru dari Jaker, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, yaitu Poster, podcast seputar teater. Kali ini kembali bergabung bersama saya, Tesalonika. Kita akan nanya-nanya nih sama narasumber kita, sama jawara dari Teater Jakarta Timur yang tergabung dalam Ikatan Teater Jakarta Timur, dengan Bung Remon dari Teater Nada Dasar C, dengan Bung Endri dari Teater Nara Aksi, dan Bung Ragil Ketua dari Ikatan Teater Jakarta Timur dan Sanggar Teater Biru Jakarta. Iya. Di sini gimana kabar Bung sekalian? Sehat semua kah? Alhamdulillah. Baik. Sehat nggak tahu ya, baik. Iya baik. Di sini saya mau bertanya nih sama Bung Remon. Gimana sih kesiapan dari Bung Remon sendiri nih dari Nada Dasar C menghadapi FTJ? Iya, tingkat Kota Jakarta Timur. Kita terus latihan, terus berusaha nyesuaiin sama aturan. Berusaha buat adaptasi lah sama pola latihan dan pola aturan yang diberlakukan sama festival itu sendiri ya. Gitu. Kalau dari Bung Endri? Ya sama sih sebetulnya, cuman bagaimana menyiasati aja latihan saat ini kan, menyiasati kesehatan para pemain, kesehatan para kru, sama kita menyiasati waktu yang agak aneh gitu, seniman pekerja ya. Jadi seniman pekerja bukan seni lagi kita. Jam 6 pagi kita udah sampai gedung, ada swab ya. Akhirnya kita tidak bisa memforsir latihan, jaga kesehatan aktor, kesehatan kru. Ya asik sih. Siapnya siap dalam tanda petik gitu. Apa tuh? Ya berbeda dengan masa sebelum pandemi, kita siap ya latihan kita full 6 bulan atau 1 tahun dengan proses yang masif gitu. Kalau ini kan enggak, kita ada proses jeda. Kalau teman ngedrop sedikit, jangan dipaksain, istirahat dulu. Kalau dipaksain nanti takutnya ngedrop gitu. Ya, dan kalau masalah itu kan semua ada kebijakan dari Sudin, nah itu lebih pasif Ketua Ikatamur kayaknya ya. Gimana dari Ketua Ikatamur? Ya, saya selaku dari Ikatamur ya, selaku panitia penyelenggara, kami khususnya selalu berusaha semaksimal mungkin. Walaupun sebenarnya ini Ikatamur ini kayak apa ya? Kayak apa ya? Mungkin kayak batu gitu kan, atau kayak tanah, di atas digencet, di bawah digencet. Gitu kan. Tapi mau bagaimanapun Ikatamur harus tetap menyelenggarakan Festival Teater Jakarta yang memang sudah ke-48. Festival tertua di dunia, gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus tetap. Nah tapi tetap kita harus koordinasi. Misalnya ada beberapa teman kan, misalnya ini begini nih aturannya, ini begini nih ya, dalam arti kata begini, misalnya dengan 15 orang per peserta, ya kru, ya penata make up, penata rias, penata lampu, pemain gitu kan, sutradara, astrada, semua di situ ngumpul. Tapi mau gimana, karena ini udah aturan, kita mencoba negosiasi ke atas, kita coba negosiasi ke bawah dengan semaksimal mungkin. Ya ini yang terjadi. Dalam arti kata ya itu, kita di atas digencet, di bawah didorong gitu. Tapi kita tetap kuat, tetap yakin bahwa Festival Teater Jakarta Timur ke-48 harus terlaksana dengan baik dan lancar. Mantap. Itu aja udah. Kalau dari kendalanya sendiri gimana, Bung? Kendala prosesnya saat berteater di masa pandemi ini? Kalau saya kan gini, saya sebagai penyelenggara ya, sebagai panitia, ini panitia saja sangat sulit gitu kan. Dari rapat, kita harus rapat itu kita yang harusnya
biasanya dari tahun-tahun yang sebelumnya kita rapat itu duduk bareng, membahas bagaimana persiapan, bagaimana pembukaan, bagaimana hari H, bagaimana pementasannya, bagaimana penutupannya, itu kita rapat dengan duduk bareng. Tapi kali ini kita dengan Zoom. Ya, dengan Zoom, dan jujur saja seniman itu takut dengan kalimat Zoom. Karena harus pakai kuota. Gitu kan? Takut banget gitu kan. Tapi kita mau gimana lagi? Akhirnya dengan keterbatasan akhirnya kita rapat. Bayangin saja. Kita rapat panitia itu harus di atas jam 10 malam. Karena memang ada beberapa teman juga ada yang terlibat proses, ada yang kerja, dan kita nggak bisa dengan waktu yang memaksimalkan. Mungkin akhirnya ya udah, mau nggak mau panitia harus tetap rapat jam 10 malam. Ini semua demi kebaikan peserta-peserta FTJ. Walaupun peserta nggak ngerti juga gitu kan, yang itu saya bilang masih gencet aja gitu kan. Ya kami tetap harus berusaha sekuat mungkin. Aduh. Kalau dari Bung Hendri? Ya kalau untuk tahun ini ngajarin seniman ya, menghargai kesehatan. Ya gini, menghargai kesehatan terus menghargai SDM yang ada. Jadi kita misal 15, kita maksimalkan aja yang ada kan. Ya kita ngomong-ngomong kotor aja lah, bahwa selama ini kan terkadang kita butuh bantuan dari luar, semua komunitas kan. Kali ini memang lo di gini 15, dan pola hidup seniman akhirnya dibuat jadi tertib. Ya lo jaga kesehatan dulu, ya kita orang mah perlu kesehatan kan, masalah kesehatan. Orang gak ada pandemi sekarang, gue capek-capek berproses selama 6 bulan, tiba-tiba di swab positif, gak bisa mentas kan. Akhirnya kita mencoba menjaga kesehatan, biarpun itu mengganggu sih. Yang jelas mengganggu psikologi dengan peraturan itu, tapi ya ini aturan. Suka nggak suka ya aturan. Itu sih. Oke, Bung. Kalau dari Bung Raymond? Paling repot itu kayak kalibrasi ulang ya, kalibrasi ulang kita yang tadi yang dibilang seniman itu identik sama kebebasan, pekerja seni jadi seni pekerja ya. Jadi kayak kita tertib bangun pagi jam 7, kita masih ngebiasain juga pola-pola yang gimana caranya, yang paling susah itu ngancurin pola lama. Bukannya ngikutin pola baru, kita udah punya pola teratur, udah terukur gitu, terus tiba-tiba ada pola baru, aturan baru, kita mesti ikutin. Kadang-kadang kita ngeyel juga otak kita, karena kita emang biasa ya pergaulan di seniman kan biasa merespon banyak hal ya. Itu mengendalikan diri kayaknya ya, kitanya gitu sih sebagai seniman yang agak berat. Aktor minum vitamin, taruh dibuang, panu gitu misalnya, karena mereka biasanya dikasih kopi nggak dikasih vitamin. Iya contoh gitu maksudnya. Sekarang vitamin itu harus dibagiin. Bangun pagi untuk berjemur. Untuk berjemur. Itu wajib. Begadang malam jadi harus bangun pagi nih ya. Iya kan biasanya kita latihan sampai jam 3 sampai jam 4. Gak mungkin dong bangun pagi. Ada tapi nggak banyak. Bangunnya siang. Sekarang nggak bisa, jam 11 harus bubar. Bangun pagi itu paling nyesuaiin diri kita sama kondisi adaptasi yang diusung sama Ikatamur. Itu Mbak. Oke. Ada nggak sih kayak kegamangannya berteater saat festival dengan peraturan protokol kesehatan yang saat ini? Banget sih, banget lah. Gimana tuh? Mungkin, sorry kalau gua salah ya. Mungkin kesehatan adalah hal terakhir yang dibikin seniman biasanya. Ada beberapa seniman kayak Putu Wijaya tertib kan, banyak juga. Tapi beberapa rata-rata kita orang-orang malam ya, maksudnya nongkrong terus tiba-tiba kita diancam gitu. Gini aja lah contoh, ketika keluar rumah walaupun itu udah beristri, udah masih ada orang tuanya, ancamannya mati Mbak. Iya latihan ancamannya mati misalnya, dan parahnya kita masih ngeyel gitu maksudnya. Karena apa? Karena memang cuman itu yang kita senangi gitu. Maksudnya nggak bisa juga kita salahin kayak hobi-hobi lain ya. Kalau bisa dibilang ini hobi, tapi kalau bisa dibilang ini style gaya hidup, kita udah punya patron itu ya. Patron sebagai gaya hidup itu ngerubahnya susah banget. Gitu Mbak. Kalau dari Bung Ragil kegamangannya gimana Bung? Ya apa yang saya bilang tadi, bahwa memang yang seharusnya kita itu menyiapkan itu dengan matang, dengan secara offline ya. Karena apa? Kalau kita rapat dengan cara offline, dengan cara langsung, kita tuh enak, berdebatnya juga enak, cari solusinya juga enak gitu kan.
Tapi ketika dengan online gitu kan, akhirnya kadang ada miskomunikasi yang putus. Kita ingin menyampaikan apa, tertafsirnya dengan apa, gitu kan? Dan memang ya itu yang saya bilang, saya sampaikan juga bahwa ketika kita harus dipaksa berpikir dengan juklak juknis terbaru gitu kan. Padahal kami dari Katamur itu berusaha sebaik mungkin mencoba membuat juklak juknis yang memang terbaru gitu kan. Yang kita juga kadang nggak ngikutin aturan di sana gitu kan. Untuk teman-teman nih gitu kan. Tapi kadang teman-teman juga merasa bahwa kalau nggak ngertiin kita sih gitu. Padahal kita udah coba menghapus ini, menghapus itu, menghapus yang sangat memberatkan ya. Tapi tetap saja masih disalahkan gitu kan. Karena memang ya lagi-lagi apa ya, orang teater itu punya platform sendiri gitu kan, punya aturan sendiri dan sulit untuk mengikuti aturan baru gitu kan, sangat sulit. Walaupun ini sekarang saat ini dipaksa untuk mengikuti aturan baru. Makanya ya Ikatamur saat ini membuat tentang adaptasi baru. Temanya adaptasi baru. Bagaimana mensiasati adaptasi baru ini menjadi sebuah perhelatan Festival Teater Jakarta Timur yang ke-48 menjadi baru dan terkini gitu loh. Mungkin itu kali ya. Kalau dari Ibu, Kalau kegampangan ya satu, ya masalah kebijakan ya. Kadang-kadang kita mengganggu psikologi gini, pikiran gitu. Ini kita latihan udah siap, tiba-tiba hasil swab bikin kita nggak jadi mentas, itu kan mengganggu teman-teman kan, teman-teman grup. Terus kalau masalah adaptasi baru kayak kalau menurut saya sih enggak, kita dikembalikan pada marwah teater kok. Orang-orang teater lama tuh kan sangat disiplin. Nah, di era 90 ke atas, teater itu mulai ya karena dia bukan jadi hiburan utama lagi kan, sudah adanya sinetron, televisi, stasiun TV yang banyak. Ketika zaman TVRI dan bioskop kan teater menjadi hiburan alternatif. Pelaku teater sangat disiplin. Dia jaga tubuh. Nggak ada yang bucit-bucit kayak kita tuh pemain teater. Nggak ada. Rata-rata six pack apa karena dia bangun pagi terus di bengkel para aktor bagaimana pagi-pagi harus macul ngangkat air dari sumur kan. Sebetulnya kita kembali lagi pada ya maksudnya adaptasi ya, memang kesehatan itu adalah utama karena tubuh sebagai alat dari sarana kita untuk berkomunikasi pada pertunjukan itu dikembalikan pada masa lalu ya. Memang sebetulnya ada negatif dan positif, tapi kalau kita ambil positif banyak positif. Kalau gampang ya masalah tadi kita kan nggak tahu ya, kita udah siap tiba-tiba kita nggak bisa mentas. Itu yang paling gampang itu doang sih. Menyeramkan. Maksud sertifikat vaksin juga ya? Kalau sertifikat itu nggak masalah. Sekarang apakah kita divaksin 2 kali menjamin kita nggak kena COVID? Enggak. Alumni ya. Tapi saya S2 COVID. Kalau dari Bung Remon, apa sih harapan Bung dari teater khususnya di Jakarta Timur? Mau melakukan terobosan kayaknya. Kalau gue sendiri ngerasanya di Timur tuh gitu-gitu aja. Nggak, maksudnya dari dulu gitu aja. Maksudnya kita harus punya terobosan hal-hal baru gitu, karena wilayah lain juga udah melakukan banyak terobosan ya. Dalam artian adaptasi itu bukan cuma penyesuaian antara gua main di lu main di gua, tapi lebih ke arah bentuk, diskusi segala macam itu sih. Karena gini ya, kita jadi kaku gitu. Misalnya yang aneh di Timur itu ketika kita ngomongin wilayah tiba-tiba kita jadi kaku. Tiba-tiba kita jadi patung yang harus begitu gitu. Sebetulnya kan bisa sangat luas gitu. Kalau dulu mungkin senior kita untuk literasi sulit ya. Internet segala macam terbatas. Kalau sekarang kita cari apa ada, tinggal mau nggak gitu kita adaptasi. Kembali lagi ke adaptasi, gue suka banget sama kata-kata adaptasi. Jakarta Timur harus adaptasi ulang, bukan cuma sekedar elaborasi Sudin sama Ikatamur gitu, tapi orang-orang di Timur juga harus peremajaan lah, gitu maksudnya peremajaan pikiran, bukan orang ya, peremajaan pikiran gitu kali Mbak. Oke. Kalau dari Bung Endri, teater Nara Aksi, apa sih harapannya? Ya harapannya sama seperti Raymond gitu, masalah gini, kadang-kadang kita terlalu festival itu ketika menghadapi festival dengan pandemi ini kaget kan kebanyakan. Sebetulnya kalau misalnya lo mau merubah gaya pikir lo, mau membuka gitu,
semua bisa pertunjukan itu bisa jadi sebuah pertunjukan tanpa dengan ya jangan disamakan dong apa estetika sebelum pandemi sama pandemi kan. Nah itu kadang-kadang banyak grup yang itu lebih cenderung ke Ikatamu sih sebagai sasaran tembak mereka. Kok mesti begini. Padahal sebagai pelaku seni seharusnya mereka sadar ini pandemi loh. Nggak bisa lo samain ketika lo berkreasi di era non pandemi. Ya itu sih kayaknya lebih, kalau saya sih, kalau untuk grup ya karena kita juga sering mementas-mentas pas di era pandemi gitu. Jadi istilahnya udah terbiasa dengan pola kayak gitu. Ya paling yang jadi kaget nih kan Ikatamur yang sering di sasaran tembak dengan teman-teman yang masih pola lama kalau kata Raymond. Ya gitu sih. Gimana kalau Bung? Ya harapan Ikatamur tentunya ingin menjadi yang terbaik. Bagaimana sebagai penyelenggara memberikan yang terbaik kepada peserta. Walaupun dengan susah payahnya pun kita masih tetap disalahkan. Tapi sebagai wadah, sebagai tempatnya naungan teman-teman, kita harus menerima dan ikhlas. Gitu kan. Yang penting teman-teman bisa merasakan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Walaupun sebenarnya itu sudah sangat menyulitkan buat mereka, tapi inilah yang terbaik buat teman-teman. Karena memang udah ada fight-nya nih. Ikatamur itu udah fight loh, udah fight dengan juklak juknis yang ada dari Sudin. Udah fight, udah berantabur. Kita udah coba ngapus ini. Kita udah coba. Gitu. Bahkan seharusnya kan teman-teman harusnya latihan itu divaksin, latihan itu di swab. Harusnya latihan di swab. Tapi kita jelas-jelas menolak karena itu udah nggak mungkin. Kasihan lo bang teman hidung-hidung. Lo bang hidung teman. Gitu kan, kasihan gitu kan. Makanya saya sudah berusaha dan harapan saya tentunya bahwa walaupun dalam masa pandemi, dalam masa yang serba diatur, dalam masa super ketat, pertunjukan dengan apa adanya yang harus menjadi apa adanya, gitu kan? Ikatamur berharap final harus dari timur yang menjuarai. Amin. Kalau bisa tiga-tiganya, kalau bisa. Tapi itu harapannya. Makanya Ikatamur sampai saat ini masih terus berpikir bagaimana teman-teman itu bisa merasakan apa yang telah kita perbuat. Salah satunya apa? Kita sudah negosiasi dengan Sudin, bagaimana setelah selesai Festival Teater Jakarta Timur ini, kita minta Sudin harus membiayai pembekalan buat 3 yang akan menuju final. Pembekalan supaya mereka lebih matang, mereka lebih hebat, dan mereka lebih menjadi luar biasa. Dan salah satunya kita minta mereka dikasih waktu JR di PPSB Jakarta Timur. Dengan dihadiri yang kita minta adalah minimal atau maksimal 30 penonton. Supaya mereka juga punya spirit, punya semangat. Oh itu juga tuh nggak adanya penonton persoalan juga tuh. Teater biasanya bagi langsung energi ya. Betul. Tapi juga sebenarnya virtual juga kan nggak baru ya, udah lama juga gitu. Cuma persoalannya banyak juga orang-orang di kita yang belum elaborasi ya, dengan situasi digital. Betul. Tapi memang gini Bang Raymond, Bang Henry, Ikatamur sampai saat ini masih terus berusaha negosiasi dengan Sudin. Masih berusaha negosiasi terkait dengan penonton penyaksi. Kita kemarin mengajukan kalau nggak salah maksimal 10 orang. Salah satunya ada senior, yaitu waktu itu saya minta ada Bang Diding Boneng, ada Bang Hendra gitu kan. Terus ada beberapa sutradara menyaksikan. Kenapa? Karena energi pertunjukan adalah penyaksi yang menikmati itu. Energinya akan terbagi. Benar kata Bang Raymond. Tapi Ikatamur terus berusaha, tapi lagi-lagi ini aturan yang dibuat oleh kami, gitu kan. Jadi ada Dewan Kesenian Jakarta, Komite Teater Jakarta, ada Dinas Kebudayaan, Sudin Kebudayaan, 5 asosiasi. Jadi ada 12 stakeholder yang membuat peraturan ini, gitu kan. Walaupun sebenarnya nyampe ke timur kita tetap pilah-pilah tuh, kita tetap kurangin, sesuaikan dengan kondisi timur. Walaupun tetap aja, ya kan, lagi-lagi kan kita di atas digencet, di bawah digencet. Untung aja nggak gepeng, tapi tetap semangat. Yang penting Festival Teater Jakarta Timur berjalan baik dan lancar. Itu aja sih. Harapannya tetap juara.
Luar biasa, Bung. Mantap lagi. Terus gimana sih, kayak saya nih kan orang awam ya, saya nggak tahu soal teater, soal acara yang saat ini akan berlangsung yang ditunggu-tunggu. Perbedaannya jauh banget apa dari sebelum pandemi ini? Mulai dari penonton. Jauh banget ya, jauh banget. Karena memang apa ya, kan gini, proses teater itu paling sedikit 3 bulan 4 bulan. Proses teater paling sedikit 3 bulan 4 bulan. Dan naskah memang bebas. Kadang malah orang senang memainkan naskah apa disebutnya naskah babon ya. Naskah babon itu yang karya-karya misalnya Putu Wijaya, Hairul Anwar gitu kan. Terus Rendra gitu kan, itu naskah babon. Yang memang pemainnya rata-rata di atas 8 orang, 10 orang, 20 orang gitu kan. Belum lagi tuh ditambah dengan kru. Itu biasanya tim artistik aja bisa sampai 9 orang loh, sampai 10 orang. Penata lampu, penata musik, penata rias, penata busana. Bayangkan dari yang 35-40 orang itu dipangkas menjadi 15. Ini kan menjadi apa ya? Menjadi perbedaannya jauh banget gitu loh. Dan akhirnya merasakan bahwa kualitas pertunjukannya jadi kurang wah juga. Sekali lagi kita bilang bahwa tadi saya bilang minimal 3 bulan 4 bulan. Sedangkan kita memang proses itu ada yang dari April, Mei sampai, tapi tersempat terhenti ketika masuk PPKM. Juli. Akhir Juni kan, akhir Juni Juni, sampai Juli, Agustus. Dan ini dipaksa di tanggal 9 September harusnya. Sedangkan PPKM belum turun level ya. Tapi 9 September itu kita disuruh melaksanakan festival. Ikatamur menolak, jelas menolak. Kalau misalkan itu di tanggal segitu, di tanggal 9 September, kami menolak dan kami nggak mungkin bisa melakukan itu. Akhirnya kami negosiasi dengan Sudin, fight ya, benar-benar debat. Benar-benar debat karena mereka nggak mengizinkan, karena akhir September harus selesai. Kalau bahasanya sih dia SPK itunya. Pokoknya termin 3-nya lah, anggaran itu harus selesai di bulan September. Tapi kita bilang tolonglah, bantulah gitu kan, minimal kita dapat di pertengahan Oktober. Ya alhamdulillah dengan kerja keras kami dapat nih di pertengahan Oktober, walaupun lagi-lagi digencet juga dari bawah. Kenapa sih nggak bisa akhir Oktober gitu? Masih ada gitu kan. Padahal kami sudah sangat berusaha, sangat benar-benar keras. Kalau menurut gue sih teman-teman kelompok itu karena selama mereka 2020 nggak berteater, mereka bingung mesti protes ke siapa. Betul. Ya makanya ketika mereka punya tempat buat keluh kesah, ya wajar kalau Ikatamur jadi tempat keluh kesah buat protes. Jadi Tapi Ikatamur terima. Iya, maksud gue mungkin positif. Gue sih positif aja memang begitu. Iya. 2020 kita mau protes ke siapa? Ke Tuhan, kan susah juga. maksudnya nggak bisa ini, maksudnya kita juga mau ke pejabat yang mana, mau ke siapa. Betul. Ketika Ikatamur, ketika bisa ada tempat protes, akhirnya itu jadi tempat protes. Betul. Begitu sih menurut. Tapi Ikatamur kuat. Maksudnya Ikatamur tetap terima, tetap oke, ya legowo. Memang ini ya lagi-lagi Ikatamur kan wadah. Iya. Ya kan? Kita harus menerima aspirasi dari masyarakat. Ya dong. Sebagai pemimpin kita harus menerima aspirasi rakyatnya. Harus menerima aspirasi warganya. Kalau enggak gitu ya jangan jadi pemimpin dong. Ikatamur ya, tentunya untuk Ikatamur saat ini sedang menyiasati bagaimana pertunjukan para peserta atau grup-grup peserta Festival Teater Jakarta di Jakarta Timur. Kita akan melakukannya dengan cara daring dan luring. Luring itu khusus untuk dewan juri. Ya, daringnya kita akan lewat dengan kanal YouTube-nya Ikatamur. Jadi hari ini pentas, besok akan ditayangkan di jam yang sama. Ya, jadi gitu. Jadi lewat kanal YouTube-nya Ikatamur. Ya, mudah-mudahan sih Jakar juga bisa menayangkan secara live ataupun secara offline juga nggak apa-apa ya, tapping gitu kan. Nggak apa-apa juga, karena mungkin ya pertunjukan mereka perlu dan layak untuk ditonton oleh semua orang. Mungkin gitu. Mungkin salah satunya adalah akan menjadi jejak digital. Meluaskan jangkauan juga ya. Betul. Positifnya. Oke. Oke deh. Penutup dari Bung Remon nih.
dari Teater Nada Dasar C. Untuk teater gitu apa untuk pandemi apa untuk Untuk teater ya? keseluruhan. Iya, intinya lagi gelisah sama ini sama darurat literasi di seni ya. Maksudnya kalau kita lihat teater-teater luar udah wah, misalnya kita lihat sikap anak-anak Singapura waktu pandemi ini terjadi, mereka kumpul terus mereka kalibrasi ulang mengenai bentuk segala macam. Kita masih ribet soal panggung main di mana segala macam. Kayaknya udah waktunya kita mesti ngebuka mata lagi gitu buat belajar ulang. Dan yang paling ini, apa yang sudah dicapai di masa pandemi jadi apa setelah pandemi ya gitu. Maksudnya jangan apa cuma jadi pelarian doang selama ini atau jadi apa, jadi seni baru ya gitu. Itu aja kayaknya Mbak. Kalau dari Bung Hendri Iya, pandemi ini mengajak kita untuk menyiasati masa depan kan. Kita sudah diajari tadi, mungkin banyak pelaku seni teater yang nggak melek masalah teknologi kan, tidak melek masalah bagaimana pertunjukan secara online gitu. Dengan adanya pandemi, mau nggak mau dipaksa harus tahu jadinya. Jadi ada ilmu baru gitu, ilmu baru yang mungkin nanti akan berguna, yang mungkin pertunjukan masa lampau akan ditinggalkan karena ini ilmu sosial kan, ilmu yang bergerak terus menerus, bukan ilmu pasti. Ini bergerak terus menerus ya, mungkin ya semoga ya pandemi ini mengajarkan kita untuk menghadapi masa depan aja. terakhir dari Ika Tamur. Oke, ya adaptasi baru. Semoga teater ke depan itu selalu mencoba terobosan-terobosan baru. Belajar menyikapi keadaan. Gitu kan, misalnya dari biasanya kayak gini terus tiba-tiba seperti ini. Ya harus punya terobosan-terobosan baru. Harus selalu memikirkan adaptasi baru. Harus seperti apa pertunjukan ke depan. Dan satu lagi buat saya sebenarnya, proses kerja kebudayaan tidak boleh berhenti. Dia harus terus bergerak dan terus berjalan. Apapun masalahnya. Jangankan pandemi, kiamat kalau emang harus pentas ya pentas deh. Kan gitu aja. Maksudnya jangan berhenti gitu proses kebudayaan. Dia harus bergerak, terus bergerak untuk menyongsong masa depan. Mungkin itu aja. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Iya, di kanal YouTube Ika Tamur. YouTube Ika Tamur. Pertunjukan Festival Teater Jakarta Timur. Pemainnya oke-oke, grupnya oke-oke, dan rugi pokoknya deh. Oke gitu. Kalau nggak nonton. Kalau nggak nonton ya rugi. gitu. Kok rugi. Ya, luar biasa ya Bung. Semoga acara Festival Teater Jakarta ini tingkat Jakarta Timur berjalan dengan lancar. Amin, Bung, amin, Bung amin, amin. sekalian sehat selalu sampai hari 8 hari ya Bung ya acaranya. 8 hari. 8 hari. Luar biasa. 14 grup. 14 grup. Luar biasa Bung. Next kita bakal cerita-cerita lagi ya, bakal ngobrol-ngobrol lagi nih. Saya tertarik banget deh kalau soal teater saat ini kan di era pandemi, gimana berkembangnya, luar biasa. Jangan lupa buat teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, untuk selalu dukung channel kita Jaker Official, untuk tetap like, komen, dan subscribe. Thank you. Setiap orang adalah seniman. Setiap tempat adalah panggung. Bye. Oke.